teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mazela Arista dan saya beragama Buddha. Apa itu agama? Nah, jadi menurut saya sendiri, agama adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan kita kepada sesuatu yang kita sebut Tuhan. Jadi dengan memiliki agama ini kita percaya dan yakin kepada Tuhan dengan cara kita melakukan hubungan yaitu beribadah. Nah, jadi dengan beragama ini biasa dipercaya bahwa kehidupan kita itu akan lebih teratur, membawa kesejahteraan dan keselamatan. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan rajin beribadah dan membaca kitab suci sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dalam agama saya sendiri ada yang dinamakan dengan Pancasila Buddhis. Yaitu di sila ini kami berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Yang pertama ada dilarang membunuh, yang kedua ada dilarang mengambil apa yang bukan milik kita, kemudian berjanji untuk tidak melakukan asusila, tindakan asusila, kemudian mengucapkan hal yang tidak benar seperti berbohong, memfitnah, dan lainnya. Terus yang terakhir ada mengonsumsi minuman ataupun hal yang bisa menghilangkan kesadaran seperti alkohol dengan cara sengaja. Nama saya Dionysius Kevin Payung, agama saya adalah Katolik. Agama adalah jalan untuk kita pegangan hidup kita. Dan cara kita untuk mengikuti agama itu adalah dengan memegang 10 perintah Allah. Salam semuanya, saya David Batee dan saya beragama Kristen. Agama adalah salah satu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap kita manusia. Terlebih lagi, kita hidup di bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila, di mana sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana ini membuktikan bahwasannya agama itu sangat penting. Dan agama itu salah satu identitas juga bagi kita manusia, kepada siapa dan terhadap siapa Tuhan yang dipercayai. Jadi menurut saya agama itu adalah hal yang penting yang membawa setiap manusia ke jalan yang lebih baik lagi. Semasa Tuhan ada di dunia, memberikan teladan dan contoh yang baik dalam hal mengasihi sesama dan mendoakan musuh kita. Jadi dengan cara saya menerapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, saya harus mengasihi teman-teman saya dan mendoakan bahkan memberkati teman-teman yang mungkin di kalangan ini masih banyak yang menggosipi kita, menghakimi kita. Kita harus tetap mengasihi mereka karena itu yang saya percayai dan itu ajaran dari Tuhan Yesus saya sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Enowi Salim, saya beragama Kristen. Intinya agama itu membawakan kita ke dalam kehidupan yang baik. Dan kadang manusia pasti kalau tidak ada agama, pasti kita akan dijerumuskan ke kejahatan. Jadi menurut pandangan saya sendiri, kenapa agama perlu dalam kehidupan kita? Karena itu adalah hal yang akan membawakan kita ke dalam hal yang baik. Terima kasih. Mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-harinya? Menurut saya, manusia memerlukan agama karena sebagai penunjuk arah kehidupan manusia secara spiritual. Jadi, manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya sebagai pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai pegangan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Halo, perkenalkan nama saya Reza Saputra. Dengan jurusan manajemen apalagi saya beragama Islam. Bagi saya pengaruh agama sehari-hari sangat penting dan sangat berat karena untuk saya sendiri dengan agama yang saya peluk yaitu Islam, saya belajar yang namanya keikhlasan, ikhlas atas apapun yang terjadi hari ini. Rasa syukur yang telah diberikan oleh Allah hari ini kepada saya bahwasanya saya masih bisa bernapas lagi, saya masih bisa bangun pagi lagi, melihat dunia, menghirup segarnya udara. Saya adalah lebih memiliki tujuan untuk hidup apa yang bisa saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Pengaruh agama itu mengaruhi kehidupan kita dalam seperti moral, etika, dan keputusan kita dalam bermasyarakat nanti. Menurut pandangan saya akan menjawab tidak. Karena saya sendiri telah berkomunikasi dengan Tuhan saya sendiri dengan cara berdoa setiap saat. Jadi agama ini nggak diposisikan sebagai ritual yang terpisah dari masyarakat. Menurut saya, terima kasih. Jawabannya hampir sama dengan halus. Menurut saya, Tuhan yang kami sembah yaitu Tuhan Yesus yang datang ke dunia bukan Tuhan yang menawarkan roh
Jadi Tuhan yang menawarkan keselamatan dan kasih karunia kepada setiap orang yang percaya kepadanya dan menjamin kehidupan kekal nantinya di surga. Jadi bagi saya, agama itu bukan hanya standar atau status sosial belaka yang menandakan bahwasanya kita manusia yang beragama. Jadi menurut saya, agama itu bukan ritual semata, namun kerinduan bagi setiap kita, penciptanya, untuk datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan di mana kita harus terkoneksi selama 24 jam bersama dengan Tuhan lewat doa-doa kita dan lewat kerinduan kita memuji dan menyembahkan Tuhan. Dikatakan sebagai spirit kehidupan karena di mana agama telah mengajarkan kita untuk cara mengimplementasikan atau cara langsung bertindak kepada orang lain, yang mana berarti agama itu udah menyatu sama nyawa kita, udah menyatu sama diri kita, dan kita bisa melakukan kegiatan di mana bertindak agama sebagai nyawanya kita. Setiap agama itu mengajarkan hal baik, bukan hanya sekedar ingin memiliki identitas. Namun, kita tidak akan memiliki agama kalau kita tidak percaya sama Tuhan kita sendiri. Jadi, kebanggaan beragama tidak akan menyalahkan pihak-pihak lain karena mengajarkan agama sendiri. Tapi kita secara beragama akan menerapkan hal-hal baiknya dari agama kita sendiri. Sebagai manusia yang memiliki agama, tentu agama kita, apapun itu agama yang kita anut, itu mengajarkan hal-hal moral yang baik. Jadi bagian kita sebenarnya bukan menghakimi agama kita dan tidak memperdebatkan agama lagi. Menurut pandangan saya tinggal di lingkungan masyarakat yang memiliki kepercayaan aliran agama yang berbeda dari saya, namun mereka tetap berbuat baik dari saya. Jadi yang saya rasakan ternyata orang yang berlainan agama dari saya itu tidak hanya sekedar identitas agama atau tidak hanya terletak di status sosial mereka di KTP, namun mereka tetap menghidupi agama mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya dalam hal saling membantu, dalam hal bertukar pikiran, bahkan meminta pendapat ketika terjadinya salah satu masalah. Jadi menurut saya, walaupun kita berbeda agama, namun goals atau tujuan dari agama itu adalah menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya, dan setiap agama mengajarkan hal-hal yang baik tentunya untuk pada setiap penganutnya. Itu saja dari kami. Kami memberkati. Salam. Agama saya mengajarkan sampai ke akar-akarnya ya, dimana karena agama saya itu selalu menanamkan bahwasannya agama bukan hanya sebagai atas dasar tulisan yang ada di kartu pengenal manusia, namun agama saya menjelaskan bahwasannya filosofi agama itu filosofi agama terbentuknya gimana, dan gimana caranya agama saya untuk selalu mengajarkan supaya melalui agama tersebut kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan atas apa yang telah kita lakukan hari ini, atas apa yang rasa syukur yang diberikannya hari ini, dan atas apa musibah yang ditimpanya hari ini.